Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mana dia tadi teksnya? Oke, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian sudah menyempatkan waktunya kita Zoom siang hari ini dalam konteks melanjutkan kegiatan yang sebelumnya yang kita adakan di dalam kelas atau tatap muka beberapa hari yang lalu. Sekarang kita beralih ke media online, yaitu mengenai bagaimana strategi kita dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Saya kira kita sifatnya diskusi aja nanti ya, di kawan-kawan bisa juga nanti bertanya, kita saling sharing, nanti kawan-kawan lain juga bisa memberikan masukan. Jadi kita sifatnya agak santai aja, gitu, sifatnya agak nyantai aja. Ini salah satu contoh sebenarnya yang saya share, ini salah satu contoh bagaimana cara kita menuliskan abstrak dalam salah satu poin penting di artikel jurnal ilmiah itu sendiri. Ya. Tapi sebelum sampai ke situ, tentu kita mulai dari judul, kan? Di sini salah satu judul yang kita tampilkan itu adalah relasi agama dan negara perspektif Al-Mawardi, relevansinya di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau mengenai judul ini sendiri, kira-kira ada yang mau dikomentari? Saudara Fadila, Wilda, Ilham, atau Erina Sapitri, ada yang mau dikomentari seputar masalah judul yang sudah saya tayangkan di layar? Gimana Wilda? Wilda masih gabung ini kan? Oke, terkait masalah maaf, baik. Halo? Iya Pak, masih hadir Pak. Oke. Terima kasih kalau masih hadir. Coba diaktifkan videonya nih. Baik, oke Pak. Ilham Akbar masih off videonya kan? Gak apa-apa, yang lain coba videonya diaktifkan. Kan pakai Tunggu Pak ya. di sekitar kampus semua ini kan? Link off Pak. Apa pakai paket? Oke, baik. Sekarang kita coba mulai membaca ya masing-masing satu pandangan. Misalnya kalau kita lihat judul ini, relasi agama dan negara perspektif Al-Mawardi, relevansinya di Indonesia. Mungkin yang pertama yang mau kita bahas, apakah judul ini masih sangat mungkin ya, atau masih layak untuk ditampilkan atau diterbitkan di salah satu jurnal. Karena kan biasanya judul itu harus menarik ya. Selain yang dimaksud dengan menarik itu bahwa
ketika kita menuliskan atau merumuskan satu judul, maka dari situ, dari judul aja orang akan tertarik untuk membacanya. Ya, artinya itu adalah tawaran paling awal gitu ya dari judul. Maka sebisa mungkin kita menghindari kata atau bahkan variabel yang sifatnya ambigu, gitu ya, sifatnya ambigu atau terlalu panjang, ya, terlalu panjang juga akan menghilangkan misalkan daya tariknya sendiri. Bahkan kalau kita melihat beberapa ketentuan yang ada, itu biasanya dibatasi berapa kata dalam penulisan judul di artikel ini itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat bagaimana hubungan, ini kan bicara masalah hubungan kan, relasi agama dan negara, perspektif Al-Mawardi dan relasi di Indonesia. Kalau misalnya sebenarnya tulisan mengenai Al-Mawardi itu sebagai, ya kawan-kawan mungkin sudah tahu kan, sebagai mahasiswa di Prodi Hukum Tata Negara, tokoh ini merupakan salah satu pemikir politik Islam yang juga banyak ya penelitian tentang intelektual Al-Mawardi ini sendiri, ya, mengenai konsep dan juga bagaimana kiprahnya dalam ruang lingkup wilayah sendiri, ya. Jadi bisa dilacak juga tuh di repositori atau di berbagai atau di perpustakaan barangkali kan, bahwa banyak sekali penelitian tentang pemikiran Al-Mawardi. Nah, sekarang kita mau melihat ya pemikiran Al-Mawardi itu sebagai dia sebagai filosof, juga sebagai pemikir politik, itu kira-kira memiliki hubungan tidak dengan sistem politik di Indonesia. Nah, jadi ini masih bisa kita rubah. Jadi kalau kawan-kawan masih ada masukan, koreksinya mengenai judul ini, bisa kita rubah. Kira-kira ada tidak masih kawan-kawan temukan nggak di dalam judul ini kata yang kira-kira perlu dirubah, ya tadi supaya menarik satu ketika orang membaca. Kalau nanti ini kita terbitkan, ya dari judul itu orang sudah tertarik untuk membacanya. Bagaimana Fadila? Ya, Erina. Tadi Erina sudah aktif tadi videonya. Apa Pak? Bagaimana komentarnya Erina? Ya, Pak. Fadila. Saya baru masuk ke Zoom Pak, jadi tadi pembahasannya belum tahu dari mana. Oke. Karena tadi saya lagi Lihat diulang Pak, karena jaringannya Pak lelet. Jaringannya lambat. Macet-macet Pak Yani. Oh, di luar kampus semua ya? Oke, saya teruskan ya. Iya Pak, ini luar. Lagi luar kampus Pak. Oke, saya teruskan. Ya Pak. Oke, kalau misalnya kita sudah sama-sama menyepakati masalah judul, ya kan, yang sudah kita tuliskan ini, maka langkah kedua yang perlu kita buat adalah abstraknya, gitu kan. Kita mesti membuat abstrak, biasanya 100 sampai 150 kata. Nah, apa isi di dalam abstrak yang akan kita tuliskan itu? Bahwa di dalam abstrak artikel tadi mesti menggambarkan secara utuh mengenai tulisan yang akan kita terbitkan. Dia secara utuh, tapi dibatasi tidak lebih dari satu paragraf misalnya. Di dalam abstrak itu mesti ada latar belakang masalahnya, Pak. Ya kan, yang menjadi masalah pokoknya itu kira-kira
eh, apa yang mendasari kenapa tulisan itu perlu untuk diterbitkan. Nah, ini tidak lebih dari 50 kata misalnya. Setelah itu tentu ada metode penulisan atau metode penelitian ya. Abstrak juga masih dicantumkan apakah kajian atau tulisan itu dalam riset lapangan atau modelnya itu adalah penelitian sifatnya library research ya, atau kajian pustaka, atau dia sifatnya kajian kasuistis misalnya. Setelah itu tentu ada teori yang digunakan, kan? Teori yang digunakan dalam tulisan itu apa-apa saja yang menjadi pegangan utama. Kemudian di dalamnya juga masih ada kesimpulan. Nah, jadi isinya itu adalah harus mencerminkan atau menggambarkan secara utuh apa yang menjadi hasil ya dari penelitian. Kalau kita lihat misalnya dari 15 halaman ini, maka itu masih tergambar dalam satu paragraf. Ya. Jadi itu disebut dengan abstrak. Kan? Lalu di bawahnya itu masih ada keyword atau kata kunci, ya kan, dari beberapa variabel atau judul yang kita buat ini masih ada poin-poin penting atau apa ya, kata kunci dari artikel tadi, sehingga pembahasannya itu harus mengarah kepada beberapa kata kunci yang kita gunakan itu. Ya, nanti diuraikan di mana? Kita uraikan di tubuh dari artikel itu sendiri. Nah, coba kita scroll ke bawah ya. Nah, ini terjemahan dari paragraf yang di atas. Nah, sekarang kita masuk di poin yang pertama ya. Tentu biasa bahwa dalam sebuah penulisan ilmiah itu ya tentu ada yang melatar belakangi, kan? Ada pendahuluan. Nah, di sini seorang penulis itu mesti tahu yang menjadi problem utamanya itu apa saja, sehingga nanti akan kita lihat masalah yang terjadi itu tentu bertentangan dengan teori-teori yang ada, sehingga menjadi sebuah penelitian. Di sini harus menggambarkan secara utuh juga ya bagaimana masalah yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di poin berikutnya, di sini sudah landasan teori ya, landasan teori dari pengertian dari negara, pengertian dari agama, lalu hubungan antara agama dan negara. Nanti di sini kawan-kawan bisa melihat ya beberapa pandangan-pandangan dari para ahli. Kan. Tentu banyak pengertian negara itu kan dari masa klasik saja sudah banyak pengertian dari pada negara itu kan, dari masa Plato, Socrates sampai pemikiran politik yang ada saat ini. Karena ini sifatnya kajian tokoh ya, pemikiran seorang tokoh yang tadi kita angkat adalah pemikiran Al-Mawardi. Maka kita juga mesti menuliskan tapi secara singkat ya, bagaimana biografi dari Al-Mawardi itu sendiri. Ya. Bukan hanya menyangkut masalah pribadi, tapi juga kita melihat bagaimana pemikiran atau gagasan Al-Mawardi tentang konsep agama dan negara itu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Kan? Tentu biasanya dan pasti terjadi bahwa pemikiran seorang tokoh itu akan dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya, kan, faktor sosial, politik, ekonomi, budaya,
maka dia bisa atau bahkan faktor pendidikan, ya, faktor pendidikan nanti dilihat siapa yang menjadi referensi dia untuk menyampaikan sebuah gagasan itu. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi seseorang menyampaikan sebuah gagasan. Ya, termasuk Al-Mawardi bisa kita lihat nanti dia di wilayah mana, gitu kan. Nama dia dikenal di wilayah mana, terus kenapa dia menyampaikan hal tersebut. Lalu yang berikutnya menyangkut masalah masih menyangkut masalah pribadi dari tokoh yang kita teliti itu, kita juga masih tahu konsep dia bagaimana gitu loh. Konsep dia bagaimana menyangkut hubungan agama dan negara. Nah, itu menjadi isi ya. Itu menjadi isi dari artikel itu. Dan memang itu yang menjadi pembahasan kita kan, menyangkut masalah hubungan. Nah, di sini sudah ada disebutnya bahwa misalnya ya hubungan antara agama negara itu disebut sebagai integralistik. Nah, bagaimana pandangan masalah hubungan agama dan negara yang bersifat integral, nanti kawan-kawan bisa baca sendiri kan. Yang kedua dia sebut misalnya ada pandangan secara simbiotik. Nah, bisa juga nanti dibaca. Juga ada pandangan yang terakhir dia sebutkan melalui paradigma sekularistik. Nah, ini secara umum, tapi nanti Al-Mawardi itu cenderung kepada konsep yang bagaimana, dengan apakah sekuler, apakah simbiotik, atau tadi yang bersifat yang pertama paradigma integralistik. Nah, itu yang menjadi sehingga dari ketiga corak, kan, dia sebutkan bahwa ada 3 corak masalah relasi agama dan negara itu. Lalu kita harus melihat bagaimana di Indonesia misalnya, bagaimana posisi agama, bagaimana posisi negara, atau bagaimana posisi agama dalam konteks kenegaraan. Apakah integral atau simbiotik atau justru bersifat sekuler. Nah, nanti itu akan kita jawab di dalam kesimpulan, ya kan? Ini masih biografi, ya. Ini banyak karya-karya Al-Mawardi, misalnya Adab al-Dunya wad-Din, tata krama kehidupan duniawi dan agamawi. Mungkin kawan-kawan udah membaca buku itu ya. Nah, di dalam kesimpulan nanti akan kita ketahui bagaimana kecenderungan pemikiran Al-Mawardi konteks perilaku politik. Nah, ini menjadi jawaban. Dia menjadi jawaban dalam artikel ini. Sama seperti kegiatan penelitian yang lain, apakah nanti kawan-kawan akan menggarap tesis atau skripsi atau yang lain, itu harus ada kesimpulan, ya, sehingga jawaban dari suatu masalah itu ditemukan. Lalu ada daftar pusaka, ya kan, daftar bacaan kita mesti jelas juga dari mana kita rujuk sumber-sumbernya. Apakah semua dari buku atau ada juga dari kutipan jurnal yang lain. Tapi untuk hari ini tentu kita akan direkomendasikan lebih banyak untuk mengutip tulisan di jurnal, ya. Karena logikanya bahwa tulisan di dalam jurnal itu lebih update dalam merespon perkembangan kekinian. Kalau sudah jadi misalnya ya, lalu kalau sudah jadi tulisan yang akan kita buat itu, maka saya kira perlu untuk dikoreksi atau dibaca ulang. Bisa meminta bantuan ke kawan-kawan yang lain ya, supaya memperkaya masukan juga di tulisan kita ini, atau kalau sudah
yakin bahwa perlu kita cek dulu kebenarannya. Misalnya kita khawatir bahwa tulisan yang kita susun ini, kita tulis ini masih tinggi, misalkan plagiarisasinya, ya kan? Maka perlu kita cek ya berapa persentase plagiatnya dalam aplikasi Kemitin. Ya. Atau biasanya kalau kita sudah mengirimkan ke pengelola jurnal, nanti mereka akan memberitahu kita berapa yang harus diperbaiki, berapa tingkat plagiasinya. Setelah itu baru mungkin kita bisa mensubmit kan, nanti tinggal menunggu apa petunjuk dari reviewer ya untuk kesempurnaan tersebut sendiri. Saya kira mungkin kawan-kawan akan terbiasa nanti kan, ketika sudah sering ya. Makanya di awal itu saya kirimkan survei, yaitu sebenarnya untuk melihat ya, kan situ arahannya supaya dijawab secara jujur kan dari 10 soal kuesioner yang saya bagikan. Nanti itu penting dalam konteks melihat data yang sesungguhnya ya, bagaimana posisi kawan-kawan dalam melihat atau kebiasaan dalam menulis artikel itu sendiri, termasuk apakah saudara ditanya di situ, apakah saudara pernah menulis dengan dosen-dosen di fakultas sebelumnya. Tentu saya sudah mendapatkan jawaban dari teman-teman, tapi tidak untuk diekspos ya. Nah, saya kira ini perlu kita mulai ya, kita bukan ini saja, nanti dari perkuliahan yang kita lakukan juga, dari makalah misalnya kan makalah itu juga ya, oke kita berangkat dari silabus satu judul, tapi kan bisa dikembangkan ya untuk melihat isu-isu yang berkembang. Saya kira prodi kita hukum tata negara HTN, saya kira banyak sekali kan kalau dilihat hari ini isu-isu yang berkembang direspon oleh kawan-kawan mahasiswa hukum tata negara, menyangkut masalah kebijakan politik, ya kan? Lagi sekarang masa pandemi, masa COVID-19, itu juga saya kira bisa menjadi sebuah tulisan kebijakan pemerintah misalnya dalam konteks menangani pandemi COVID-19. Atau hal-hal lain yang berkembang. Ya, misalnya kalau melihat kontestasi politik juga banyak yang bisa menjadi judul ya, banyak menjadi permasalahan. Saya kira demikian untuk sementara. Kalau ada tanggapan dari kawan-kawan, saya persilahkan ya, menyangkut tadi masalah strategi kita dalam menulis artikel jurnal. Ketika sudah ditemukan judul, apa yang mesti kita lakukan ya, atau kalau mau kita bedah tulisan yang saya kirimkan ini bisa juga. Silakan, siapa yang mau mulai? Coba diaktifkan videonya ya. Coba diaktifkan, ini baru Fadilah yang mengaktifkan video. Oke. Wilda belum. Wilda, Anissa. Ilham mana Ilham? Silakan, siapa yang mulai? Wilda.
Ilham, silakan. Roni baru gabung ya? Roni Gunawan. Iya, Pak. Ini kan 2 kelas ya, HTN 1 juga ada sini ya. Ada kan HTN 1? HTN 1 Iya. dan HTN 3, Pak. Ya. Siapa yang memulai dari HTN 1? Silakan. HTN juga boleh HTN 3. Jadi saya kira kalau tulisan tadi sudah berterima, nanti bisa kita perbaiki lagi ya di perkuliahan minggu depan, kan? Atau kita juga sudah buat grup WA, ya kan? Kita buat grup WA. Tujuannya tadi untuk memperbaiki ya tulisan mana yang masih yang keliru gitu kan, perlu kita kasih masukan. Nanti kalau sudah jadi kita kirim, kan? Kita cari karena bisa jadi ke kampus-kampus kampus-kampus yang di luar sana kan, bisa kita kirimkan ke sana. Nanti pakai nama kita rame-rame, nggak masalah juga. Coba videonya siapa lagi? Wilda belum aktif video. Kita mau foto dulu ya. Ilham Deliani belum juga. Coba Ilham belum. Ilham masih off videonya. Masih ada Ilham ini. Ilham Erina. Oh ada. Oh di luar rupanya ya. Si Padila. Hadir, Pak. Oke. Jadi saya kira ini sebagai kegiatan kita kedua ya. Jadi lanjutan dari pertemuan yang di kelas. Untuk kegiatan berikutnya nanti kita agendakan di grup WhatsApp aja. Ya kan? Kita agendakan di grup WA kapan kita Zoom berikutnya. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Kalau nggak ada saya kira sekian. Kan sudah jam 1 ya, mungkin kita juga belum makan siang. Iya, Pak. Oke, saya kira demikian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita buat agenda berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.